Shalom, kembali lagi bersama Sinasa di episode ketiga. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Penatua Cornelis Patolas, Sarjana Teologia. Kiranya firman dan lagu yang dibawakan dalam renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
altarnya. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Shalom. Tuhan, hari ini kita kembali dalam renungan jenazah. Yang mana renungan jenazah adalah renungan yang menjadi bekal dalam kehidupan manusia, bekal firman Tuhan dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur ya Allah, karena kasih dan berkat-Mu, kami bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya hikmat-Mu ya Tuhan, yang akan membimbing kami, mengajar kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu juga ya Bapa, yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Bapa, kiranya Tuhan juga mau membimbing hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan kebenaran firman. Biarlah hikmat-Mu saja Bapa, yang akan menaungi hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bagian kitab Perjanjian Baru, ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang 35 sampai ayat yang 41. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah fun fact tentang seorang Presiden Amerika yang ke-33 yang bernama Harry S. Truman. Dimulai pada tahun 1884, di sebuah keluarga ada sebuah perselisihan. Perselisihan tentang memberikan nama seorang anak. Si ibu ingin memberikan nama tengah anak itu
bernama Salomon. Tapi ayahnya ingin memberikan nama anak itu Ship namanya. Nama tengahnya Ship. Dan ini memberikan menjadi suatu perselisihan di antara bapak dan ibu di tengah-tengah keluarga tersebut. Ya. Dan pada akhirnya mereka memberikan nama anak itu Harry S. Truman. Jadi sebenarnya nama Harry S. Truman itu, S itu tidak ada memiliki makna apa-apa. Hanya sekedar inisial, S saja. Dan ini menjadi salah satu solusi untuk menengahi perselisihan di tengah-tengah keluarga Bapak Young Truman dan Ibu Martha Allen. Kedua orang tua dari Bapak Harry S. Truman yang seorang Presiden Amerika ketiga. Sebuah fun fact di mana untuk menengahi sebuah perselisihan, ya, suatu cara untuk menengahi sebuah perselisihan di tengah-tengah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga melihat perselisihan di dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita juga mungkin bertemu dengan perselisihan dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga orang-orang di kantor, tempat kita bekerja. Juga mungkin kita berselisih dengan teman-teman dekat kita, ya, teman dekat sejak kecil, kita juga pernah berselisih. Kita juga pernah berselisih dengan teman sepelayanan di gereja. Jadi yang namanya perselisihan itu sering kali terjadi di antara kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun ya kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kita hendaknya tetap memberikan kasih di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah jemaat, sehingga mungkin kita bisa mengabaikan perselisihan. Tapi yang namanya perselisihan bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita belajar dari Barnabas dan Paulus. Mereka juga berselisih paham. Mereka berselisih tentang apakah mereka mau mengajak Yohanes yang disebut Markus itu. Ya, dan kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas merupakan duet pekabar Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka merupakan rekan sepelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu juga, Barnabas juga yang berinisiatif mencari Paulus saat itu. Ya, Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu, Barnabas membawa Paulus untuk bersama-sama melayani di Antiokhia. Jadi jelaslah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa tugas pelayanan mereka berdua ini adalah tugas yang luar biasa. Mereka adalah duet pelayanan yang luar biasa. Bahkan mereka diberikan tugas oleh jemaat di Antiokhia untuk mengirimkan bantuan kepada jemaat-jemaat saudara-saudara seiman di sekitaran Antiokhia, yaitu di Yudea. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita lihat ya, bahwa melakukan perjalanan di Yerusalem, termasuk dalam daerah Yudea, Barnabas dan Paulus membawa serta Yohanes. Ini kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 11. Dimulai dari Kisah Rasul pasal 11, di mana saat itu Paulus dan Barnabas membawa Yohanes ikut serta dalam pelayanannya. Tetapi ketika sampai di kota Pafos, kita tahu di situ Yohanes pergi meninggalkan mereka begitu saja, kembali ke Yerusalem. Dan ini membuat Paulus memiliki sedikit kemarahan, kecewaan terhadap Yohanes. Sehingga kita lihat dalam bacaan kita tadi, bagaimana ketika Paulus mengajak serta Barnabas untuk pergi kembali ya, ke kota-kota yang pernah mereka datangi, dan Barnabas ingin membawa serta Yohanes. Tapi apa yang kita lihat, yang kita baca tadi, dengan tegas Paulus tidak mau membawa Yohanes di dalam perjalanan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pelayanan mereka tetap berjalan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan itu berjalan, ya,
pelayanan menjadi terbagi dua dalam perjalanannya ya. Kita lihat bahwa Barnabas pergi ke Pamfilia ya, membawa serta Yohanes ya, ke Siprus, berlayar ke Siprus, dan itulah mereka melayani. Dan juga Paulus membawa Silas bersama dengan dia untuk pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Yesus Kristus, di sini kita lihat bagaimana Barnabas dan Paulus tetap menjalankan pelayanan mereka. Walaupun mereka berselisih, ada perselisihan di antara mereka. Mereka tetap melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertikaian, perselisihan, pertengkaran yang mungkin tidak terselesaikan, itu bisa menjadi duri dalam daging. Itu bisa menghambat pelayanan kita, menghambat kehidupan kita ketika kita berselisih dengan orang lain. Nah, tapi kita lihat juga bagaimana kita bisa mensyukuri bahwa ternyata Paulus juga mau menyelesaikan perselisihan ini. Dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 11, dia katakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih Yesus Kristus, bahwa Paulus akhirnya mau menyelesaikan perselisihan itu. Ya, yang tadinya dia mengatakan Yohanes, ya, orang yang tidak mau bekerja sama, ya, yang meninggalkan pelayanan. Tapi akhirnya dikatakan apa? Bahwa Yohanes yang disebut Markus itu pelayanannya penting bagi Paulus. Dan apa yang terjadi sebenarnya kita tidak pernah tahu. Tapi kita lihat yang jelas Markus dan Paulus telah berbaikan, telah menyelesaikan perselisihan mereka pada masa lalunya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari perjalanan Paulus dan Barnabas ini? Pertama, kita belajar bahwa perselisihan itu biasa terjadi. Sangat biasa terjadi perselisihan itu. Seorang Paulus pun pernah menghadapi dan berselisih dengan rekan sepelayanannya. Tetapi kita lihat, mereka tetap melakukan tugas pelayanan mereka. Mereka tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Walaupun perselisihan ada, ya, biasa saja. Dan kita juga sering di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita sering berselisih dengan orang lain. Saya katakan tadi, berselisih dengan teman kita di kantor, teman kecil kita, bahkan teman sepelayanan kita di gereja. Kita sering berselisih. Tapi kita juga melihat, menyikapi perselisihan itu adalah sebuah hal yang biasa saja terjadi. Nah, kita tahu terjadi perselisihan itu adalah karena mungkin banyaknya ide-ide yang diberikan untuk memajukan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kalau dalam gereja konteksnya adalah untuk memajukan pelayanan di gereja. Jadi sangat biasa, sangat lumrah perselisihan itu terjadi. Itu yang pertama, kita harus menyikapi perselisihan itu bahwa perselisihan itu sangat biasa terjadi dalam hidup kita. Namun yang kedua, kita juga belajar bahwa keberadaan sebuah perselisihan tidaklah membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan atau tanggung jawab pelayanan kita kepada Tuhan. Di sini kita tetap melayani, ya, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita. Kita tahu gereja adalah tubuh Kristus, di mana-mana banyak anggotanya. Ada tangan, ada kaki, yang membuat masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terkadang itu juga membuat kita bisa berselisih. Tapi tetap kita fokus kepada tugas dan panggilan kita di dalam pelayanan. Kita tidak meninggalkan pelayanan kita. Walaupun perselisihan itu ada, kita agak biasa bahwa perselisihan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Nah, dan yang ketiga, ya, kita menemukan solusi atau penyelesaian terhadap perselisihan. Ya.
Kita tahu mau sampai kapan kita mau berselisih. Sampai tua. Makin cepat kita menemukan cara untuk berdamai dengan perselisihan yang kita hadapi, itu akan menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini, kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Sangat diperlukan yang namanya kerendahan hati untuk menyelesaikan perselisihan. Untuk mencoba menanggalkan ego-ego kita. Kita mendengarkan orang lain dengan ide-idenya. Sehingga kita bisa terus melayani Tuhan di dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Kristus, terkadang perselisihan diperlukan dalam sebuah perjalanan kehidupan manusia. Karena perselisihan itu terjadi demi kemajuan hidup manusia itu tersebut. Seperti sebuah bangunan yang sudah rusak, sangat rusak, ya. Bangunan yang sudah sangat rusak, fatal kerusakannya. Itu harus dirobohkan, kemudian dibangun kembali menjadi bangunan yang kuat dan yang kokoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus bijaksana dan berhikmat dalam menghadapi perselisihan yang kita alami. Jangan kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pusaran perselisihan itu. Tetapi kita harus lebih baik melihat perselisihan itu sebagai cara Tuhan. Sekali lagi katakan, sebagai cara Tuhan di dalam membangun potensi dan kompetensi iman kita. Dan iman itu ada potensi dan kompetensi. Iman harus diselidiki dan harus diuji. Sehingga pelayanan kita benar-benar pelayanan yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga pelayanan kita tetap berjalan dan pelayanan itu tetap menjadi pelayanan yang besar, ya, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Amin. Mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari Paulus dan Barnabas tentang sebuah perselisihan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong kami, biarlah hikmat-Mu senantiasa yang akan membimbing kami Tuhan. Ketika kami menghadapi perselisihan, pertikaian, pertengkaran di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Tuhan tolong firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar renungan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Jemaat-Mu yang selalu mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh perlindunganmu, tak satu kasih dapat pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu, karena kekasih seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh perlindunganmu. Tak satu kasih dapat pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh, oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kau jadikan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.